Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju. Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Kimia hijau atau bisa disebut dengan green chemistry didefinisikan sebagai model atau desain dalam proses pembuatan produk dengan mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia. Kemunculan kimia hijau tidak terlepas dari bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia. Kimia hijau merupakan hasil dari berbagai konsep dan upaya penelitian yang telah ada sebelumnya, seperti ekonomi atom dan katalisis yang mulai mendapatkan perhatian luas pada awal tahun 1990-an. Pertama, pentingnya kimia hijau untuk lingkungan yang lebih sehat. Kimia hijau berperan dalam mengurangi dampak negatif bahan kimia berbahaya, sehingga lingkungan menjadi lebih aman, bersih, dan sehat untuk kehidupan. Selain itu, kimia hijau juga penting dalam pembangunan berkelanjutan. Penerapan prinsip kimia hijau membantu mendukung pembangunan yang tetap menjaga dan melindungi lingkungan. Pentingnya kimia hijau untuk mencegah dampak bahaya limbah. Jadi, cara mencegahnya yaitu dengan cara memastikan limbah dari industri, medis, atau bengkel, yaitu contohnya oli bekas, sudah dibuang dengan aman dan tidak sembarangan. Dan di bagian D ini, yaitu pentingnya kimia hijau untuk mencegah pemanasan global. Maksudnya gimana? Jadi, pengurangan emisi. Maksudnya, mengganti senyawa perusak ozon seperti CFC dan HFC pada pendingin dengan senyawa alternatif yang lebih ramah lingkungan. Contohnya HCFC. Tujuan dari green chemistry atau kimia hijau itu yaitu untuk redesign atau mendesain ulang produk dan proses manufaktur untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu yang mencetuskan 12 prinsip kimia hijau itu adalah Paul Anastas dan John C. Warner. Perlu kalian ingat bahwasannya tidak ada reaksi kimia yang sempurna hijau, tetapi kita dapat mengurangi efek negatifnya dengan cara mengimplementasikan 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan limbah. Prinsip ini secara sederhana menyatakan bahwa proses kimia harus dioptimalkan untuk menghasilkan jumlah limbah seminimal mungkin. Kedua, yaitu ekonomi atom. Ekonomi atom adalah ukuran jumlah atom dari bahan awal yang hadir dalam produk berguna pada proses akhir kimia. Ketiga, yaitu sintesis bahan kimia yang bahayanya sedikit. Metode sintesis harus dirancang untuk menggunakan dan menghasilkan zat yang memiliki sedikit atau tidak ada toksisitas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Keempat, yaitu merancang bahan kimia yang lebih aman. Rancangan target bahan kimia yang lebih aman memerlukan pengetahuan tentang bagaimana bahan kimia bekerja di tubuh kita dan di lingkungan. 5. Pelarut dan bahan tambahan yang lebih aman. Pelarut harus diseleksi untuk mengurangi energi yang dibutuhkan untuk reaksi. Harus memiliki toksisitas minimal dan harus didaur ulang jika memungkinkan. 6. Desain untuk efisiensi energi. Pertimbangan desain reaksi juga harus dilakukan dengan menghilangkan pelarut, dapat menurunkan kebutuhan energi dan juga meningkatkan dampak lingkungan dari proses tersebut. 7. Penggunaan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan umumnya berasal dari produk pertanian atau bahan hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil. 8. Mengurangi derivatif atau bahan turunan kimia. Enzim dapat digunakan untuk menargetkan bagian tertentu dari struktur molekul tanpa menentukan penggunaan gugus pelindung atau struktur lainnya.
9. Katalisis. Reaksi kimia sebaiknya menggunakan katalis atau zat yang mempercepat reaksi agar lebih efisien, menghemat energi, dan mengurangi limbah dibandingkan reaksi biasa. 10. Desain untuk penguraian. Produk kimia harus dirancang agar mudah terurai menjadi zat yang tidak berbahaya setelah digunakan, sehingga tidak mencemari lingkungan. 11. Analisis real time untuk pencegahan pencemaran. Proses kimia perlu dipantau secara langsung agar bisa mencegah terbentuknya zat berbahaya sebelum terlanjur mencemari lingkungan. 12. Kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Bahan dan proses kimia harus dirancang agar meminimalkan risiko ledakan, kebakaran, atau kebocoran yang bisa membahayakan manusia dan lingkungan. Yang pertama, proses pembakaran sampah. Tindakan ini sangat tidak baik dilakukan dan bertentangan dengan prinsip kimia hijau. Salah satu komponen yang terlibat dalam pembakaran yaitu gas oksigen. Pembakaran sampah ini tentunya mengakibatkan polusi udara. Polusi udara dari asap pembakaran sampah dapat mengganggu kesehatan manusia. 2. Pembuangan limbah ke lingkungan tanpa melalui pengolahan. Makin banyak industri, maka limbah yang dihasilkan juga semakin banyak. Akibatnya terjadi banyak pencemaran terhadap lingkungan. Limbah mengandung material-material yang sifatnya beracun untuk menetralkan limbah sehingga dapat dilepaskan ke lingkungan. Pengelolaan limbah perlu dilakukan agar kadar BOD dan COD pada limbah dapat turun dan limbah tidak lagi berbahaya bagi lingkungan. Nah, yang pertama, kimia hijau mendukung ketahanan pangan, yaitu dengan cara sustainable agriculture, yaitu pertanian yang berkelanjutan. Lalu, yang kedua ada transformasi ke energi alternatif, yaitu dengan cara mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang tidak berkelanjutan dan mencemari lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan plastik ramah lingkungan atau biodegradable agar mengurangi limbah dan mencegah pencemaran lingkungan. Wake up in the morning.